Oke, halo Kak Cindy. Wih, itu udah bisa request. Halo Kak Cindy. Halo, tes. Masuk gak ya? Masuk kok. Oke. Aman, aman, aman. Suara aman ya, nggak kecil. Aman. Oke. Di aku ada noise nggak? Aman ya? Aman kok, nggak ada mas. Oke, mantap, mantap. Jadi, Kak Cindy, apakah ada yang ingin dipelajari lagi, Kak? Apa Twitter Space? Kayak itu doang sih, soalnya benar-benar nggak pernah buka Twitter Space Mm-mm. sih. Oke, tapi udah, maksudnya kalau udah gitu udah aman lah ya, maksudnya udah bisa mute and mute kan ya juga. Iya sih, tadi kan request. Request mic itu dan udah. Lagi, udah sih. Oke. Ini kakak ada di kayak aula gitu kah? Karena suaranya agak ini ya. Enggak sih, dalam ruangan aja. Ada gemanya ya? Oh, iya ada gemanya. Kayak di antara di aula atau di kamar mandi. Oh, oh, aku kepencet yang voices ini nih. Ntar, warnanya gimana? Oh, tapi nggak apa-apa sih, aman aja. Cuman penasaran doang. Oh, enggak, aku lagi cek yang Jelas-jelas itu, aja. yang samping kiri gambar orang itu kan ada yang kayak soundboard apa ini. Oh, harusnya problemu sih. Aman. Tapi ini udah ada Kak Devon. Kenapa Kak Devon belum bisa naik ya? Kak Devon, tolong di ACC dong. Kalau nggak coba request to speak deh Kak Dev. Biar bisa ke ACC. Oke, mantap. Hmm. Oke, mantap. Oke, halo Kak Devon. Halo, baru pertama kali Gimana? jadi speaker di Twitter Space. Ih, Asik. kan pernah dulu Pakai lika-liku konten kreator. pakai akun ini. Oh, pakai Kan akun waktu ini. saya ngomong udah dipotong. Ya, maaf, maaf. Oke. Oh, dulu beda akun ya. Gue pikir pakai ini juga gitu. Keblok akunnya. Sedih. Banyak kenangan padahal di situ. Di blog. Emang ada posting apa? Kok bisa di blog? Oke. Oke, halo Kasih. Gimana Kak kabarnya? Udah lama nih kita nggak ketemu secara offline. Oh iya, Sejak baik Sarina. juga. Iya, hari ini benar-benar. Ada upcoming kan ya, yang ketemu meet up offline? Ada Kak, kita selalu setiap bulan abis Sarina kita meet up terus sih. Asik, Dan asik. apa namanya yang paling dekat ini kita ada meet up di Post Blok tanggal 29 hari Minggu jam 1. Jadi buat teman-teman nih, ah, sekalian sounding aja ya. Jadi buat teman-teman nih yang mau gathering, kenal-kenalan gitu dan join komunitas kita bisa banget ikut pertemuan offline kita, gathering sih sebutannya, di Post Blok di area fase 2 Post Blok jam 1 hari Minggu 29 Januari 2023. Kak Cindy ikut nggak nih? Kita lihat ya tanggalannya ya, soalnya kan Oke. sehari sebelum Sinca. Udah setelah ya? 29 ya? Bukan dong, Sincia kan tanggal Iya ya, 22. dua, Ya nggak sih? iya ya. Intinya akhir Berarti bulan seminggu kan pas ya? sih. Ah, Oh, bisa. seminggu pas Harusnya bisa sih, harusnya bisa. harusnya ya. Semoga tidak ada penghalangnya Kak Cindy. Iya, betul. Gimana Kak Cindy kabarnya? Baik. Ya, so far 2023-nya cukup berjalan lancar lah ya. Kayak malah cukup amazed sih aku di itu apa ya, udah 3 minggu ya. Dalam 3 minggu ini jujur nggak expect ternyata apa ya, kayak opportunity yang aku tunggu itu cukup datang di awal. Jadi kayak ya oke, it's a kinda Oh, good month this year. hmm? Gitu deh. So far kerjaan aman sih, kayak stresnya pun juga masih cukup bearable, masih yang bisa diatur lah itu stress level, terus kayak healing tipisnya tuh bisa diatur lah. Oke. Oh, under control ya. Justru ada control, masih aman. Oke, syukurlah kalau begitu.
And nanti di Imlek ini kakak ada rencana ke keluarga kek atau malah keluar kota begitu atau di rumah aja tuh kak? Looks like sih pasti akan datang ke rumah saudara sih yang open house lah gitu. Karena aku kebanyakan keluarga besar bokap itu udah pada di Jakarta semua, jadi kayak ya bisalah keliling-keliling hunting cari angpau ya daripada ini tahun-tahun lalu kan kayak pas awal-awal pandemi tuh 2 tahun tuh bener-bener kita nggak pergi, bener-bener stay di rumah aja, udah makan keluarga aja, kayak pesan yang bawa ke rumah aja gitu, nggak keluar. Sampai akhirnya ya dia mulai tahun lalu deh udah mulai yang kayak oke, karena PPKM juga udah mulai agak redaan tuh ya, udah mulai beranilah mampir-mampir ke rumah saudara buat sincaan gitu. Oke. Syukurlah ya, baru pandemi bisa balik lagi ke keliling lah, hunting Betul, ampau ke betul. rumah saudara-saudara. Betul sekali. Oke, oke. Nah, kalau dari Kak Devon Wiranata, warga eh, Tangerang, Hah? Kak Devon ada rencana apa nih di Imlek ini, tahun ini? Cari angpau dong. Again. Itu udah Itu wajib. ya wajib punya itu. To do list wajib itu nomor 1. Selama masih single, belum beristri, belum punya anak, nah itu masih bisa. Tapi Fon dibayarnya Benar, dengan benar. pertanyaan dari keluarga besar sih Fon. Itu Oh, benar juga. nggak apa-apa lah, yang penting angpaunya itu I can resist. Gak apa ya, Fon, yang penting setahun sekali tahan-tahanin yang pertanyaan-pertanyaan itu, ya penting dapet duitnya aja gitu. Iya. Mau ditanyain 1000 pertanyaan siap ya Kak Dev? Yang penting Asal dapat duitnya angpau. lancar gak apa-apa, silakan tanyain aja deh. Iya. Gitu. Benar. Kecuali nanya nggak kasih angpau, nah itu baru ngerti. Nanya doang nih, gitu kan kasih juga kagak nih. Oke. Jadi ini ya apa namanya yang dicari angpaunya terus ya, bukannya silaturahmi. Silaturahmi tetap silaturahmi. Tapi Ada pasti akan ada agenda tertentunya gitu. Tertentu itu pasti semua silaturahmi orang. tapi benar-benar. Tapi tetap saja harus dibarengi dengan keuntungan. Gitu. Iya. Ya silaturahmi, tapi kalau misalnya si ini kok nggak kasih ya? Tandain ya mana kayak ada yang ini nih pelit nih, masa Sinca nggak ngasih sih gitu ya. Waduh. Betul ini nanti upload di YouTube nih Kak Cindy nggak takut didengar ke keluarga? Biarin lah. Biarin aja. Oke. Nah, selain angpau nih, Kak Dev, apa nih tradisi Imlek apa aja sih yang dirayain di keluarga Kak Dev? Kalau gue ya, yang lumayan sering itu makan malam tahun baru Imlek. Kan tahun ini Imlek tanggal 22 ya, berarti 21 malamnya ya pasti makan-makan keluarga sih. Imlek Eve. Ya, Chinese New Year Eve. Yes. Benar. Yang dimakan apa aja Kak Dev? Kue keranjang doang atau? Enggak dong, kue keranjang nggak dimakan di Chinese New Year Eve sih. Oh, bukan di Chinese New Year. Itu lebih kayak yang kudapan di meja yang kita datengin gitu loh, kayak open house itu. Ya kayak lebaran sebenarnya, kayak tipikal kalau lebaran tuh orang ada buka apa kasih opor lah, snack undang aja lah, gitu ya kayak nastar-nastaran gitu. Oke. Berarti yang dimakan apa tuh Kak Dev? Yang mungkin selalu ada lah setiap tahun gitu. Biasanya pasti ada mie itu pasti, ikan, terus banyak lah, kadang-kadang nggak itu juga. Yang sering itu apa ya, iseng itu apa, kalau Cindy tahu nggak ya, yang ngaduk rame-rame itu? Oh iya yang ngaduk, tapi itu tuh aduk rame-rame yang di mie-nya sih biasanya sih. Aduk rame-rame terus kayak Sop merah. Enggak tadi kan kalau salah Christmas kan Chinese New Year Eve gitu makan malamnya biasanya kalau yang benar-benar
ikutin tradisi ya, itu kita tuh satu keluarga tuh makan mie gitu. Jadi mie-nya kita adalah kayak kesannya apa ya? Aku ngebayanginnya kayak bibimbap gitu loh, kayak apa? Aku bibimbap sih Pak, yang apa pokoknya mie ada sayur-sayur gitu. Jadi kayak terpisah gitu loh sayurnya, tapi di atas mie-nya gitu. Jadi kita satu keluarga tuh ngaduk apa ya, kecampur lah gitu. Terus kayak tarik mie-nya gitu sampai pokoknya setinggi mungkin dah gitu. Karena kalau dari tradisinya itu kayak ada yang bilang kayak kalau tarik mie itu kayak tol nggak terputus, bahkan yang paling tinggi deh itu dibilangnya kayak semoga di tahun itu rezekinya tuh nggak putus-putus gitu, paling paling banyak lah keuntungannya, beruntung makmurnya gitu. Oh gitu toh. Mm-mm. Oke oke. Jadi yang makin panjang makin Makin cuan makmur ya, lah makin ya makmur, intinya. makin cuan, opportunity-nya Makin makin banyak cuan. lah di tahun itu. Nah, makin sejahtera gitu. Ya Mm-mm. berarti kasihan juga ya yang dapatnya pendek. Ya, kan namanya rezeki ya, DP. Eh, Mm-mm. Namanya iseng sih kalau kalau setahu gue ya, tapi Harusnya sih gitu sih. nggak tahu ya. atau kalau nggak saudaranya narik terus kita potong gitu. Waduh, Kita Aduh, gunting. itu ntar gede ciong loh. Bisa diamuk ya. Oke oke. Oh menarik tuh. Kok gue nggak pernah kayak gitu ya? Gue cuma makan jeruk mandarin, makan kue keranjang gitu. nah, itu kan di hari H-nya gitu kalau Mm-mm. kayak Betul. Hmm, oke. Nah, kalau misal dari Kak Cindy nih, Mm-mm. selain angpau, ya of course, Mm-mm. apa sih yang paling dinantikan gitu dari perayaan Imlek ini? Jujur, walaupun sebenarnya kayak gimana bilangnya? Sebenarnya sih kayak yang ditunggu-tunggu sebenarnya emang kayak kadang ketemu keluarga besar juga, cuma kan kayak dibilang nungguin banget enggak juga, tapi jujur nunggu apa ya, kangen sama suasana ramenya gitu loh, kayak kalau mana dia Hmm. satu event ini tuh yang membuat kayak kita keluarga besar tuh jadi kumpul di satu gitu, ketika biasanya di hari biasanya kan ya semua orang pada sibuk dengan urusan masing-masing lah gitu kan ya. Di satu momen inilah akhirnya bisa silaturahmi keluarga besar yang kayak lagi bisa datang ngumpul rame-rame benar-benar yang kayak whole big family-nya gitu, satu marga yang kitanya lah gitu. Itu kadang ngelihat suasananya tuh kayak jadi tuh sih yang adem sendiri gitu loh, kayak kebersamaan keluarga gitu rasanya. Walaupun sebenarnya kayak at some point kayak ya harus tahan-tahanin dengan kayak harus inget ini manggilnya siapa, ini anaknya siapa dari siapa, panggilnya apa, ini inya yang mana, anaknya siapa, gitu-gitu nyala tuh jujur PL sih sebenarnya. Kalau apa ini kalau keluarganya tuh Hmm. ya misalnya aku kan kalau aku biasa datangnya tuh dari keluarga bokap gitu, karena keluarga nyokap tuh di beda beda daerah lah gitu. Jadi kita selalu datangnya kan ke keluarga bokap. Itu karena bokap tuh anak apa saudara tuh banyak, kayak ya zaman dulu kan anakannya saudara tuh benar-benar banyak kan, jadi hitungannya banyak AI apa banyak AI banyak apa asu lah gitu-gitunya tuh kayak udah ya anak-anaknya atau anak yang nikah punya anak lagi itu kayak manggilnya apa ya, itunya tuh yang PR sebenarnya. Jadi harus ingat ya, ini orang dari mana? Kayak Ini siapa yang tua? Kok bener-bener bisa saudaraan juga dari mana gitu kadang ya? tuh kayak kok mukanya asing kayak, dan selalu menjadi tamanya kayak ke nyokap itu kayak Mih yang ini siapa sih, ini anaknya siapa, dia siapa ya siapa gitu kayak ini terus manggilnya siapa gitu, kayak kadang kalau manggil kayak ya masalah kayak aman-amannya kayak panggil kalau nggak Oh, ii benar-benar. susu lah pokoknya gak tahu yang amannya. Iya, cara panggilnya juga kita harus hati-hati gitu loh, karena beda-beda gitu. Betul betul so, kayak Kayak Kim, aku, Kak Aem lah, AI apalah, Iit, Acim apalah, you name it apa, lah gitu. ya banyak lah ya. Makanya kayak Julukan-julukan untuk setiap saudara gitu. And tuh. Coach Kasing ini jadi kayak tanya, Mami ini siapa? Ini bisa dijelasin nggak gitu Bener-bener. sama Apalagi saudara kalau yang gue? bener-bener yang saudaranya tuh apa ya, yang udah jauh tuh anggapannya misalkan kalau aku kan emang banyak kan keluarga besar tuh biasa di Jakarta kan, dan pada nyebar-nyebarnya itu Hmm. ada yang di Batam lah, ada yang di Medan, ada yang di mana lah gitu. Terus kadang yang benar-benar yang dari pulau di luar Pulau Jawa tuh kadang
rela mampir gitu ke Jakarta, cuman hitungannya kayak wah ini yang jarang dateng akhirnya dateng dan kita nggak terlalu deket, nggak terlalu tahu gitu kan, kayak bentar ini muka asing siapa ya, terus akhirnya lah kucuk-kucuk lah ke nyokap kan, kayak nih ini siapa ya, siapa ini, manggilnya apa gitu, oh ini gitu, kayak oh ya dulu. Tapi nggak terlalu tahu juga gitu, nanti kalau misalnya nanti ketemu lagi nggak jamin juga sih bakal ingat juga manggil siapa. Yang penting kenalan lah Iya, ya. Yang penting tepuk tangan, kebersamaan, the mm-mm. warmth. Iya, Sih. benar-benar. Terus kadang kadang Oke. kalau misalnya, kita tipikal orang Chinese tuh ini pasti kayak cukup katam sih, kayak mereka tuh demen sama emang yang rame-rame ngobrolnya dan pasti karaoke gitu loh. Kayak tuh kayak udah jiwa-jiwa nyanyi Chinese songs gitu kayak pasti katam gitu, atau enggak kayak nyanyi bener-bener kayak do something together Mandarin. aja gitu, do activity-nya gitu. Kayak tahun lalu Yes, tuh together. itu nggak tahu nggak sih, ingat yang kalau tahun lalu tuh sempet hebohnya yang ini, kamu tuh duitnya tuh taruh di lantai berserakan gitu, terus yang mata kamu ditutup terus yang nyendokin nunya. Wah itu dulu seru banget. Pas tahun lalu tuh seru banget sih liatinnya, kayak iya ambil Oh, serak duitnya ditamblokin ke apa nampan gitu yang buat ngambilin duitnya gitu. gue baru tahu ada tradisi kayak gitu. Saya kayak tradisinya sih enggak yang itu, cuma karena yang tahun lalu tuh sempat yang heboh punya loh, yang mata ditutup terus nanti duitnya serakin di meja gitu, terus kamu tuh ngambil kayak berapa detik ngambil sebanyak-banyak lah duitnya gitu, kayak terus kayak oh seru nih kan, kadang jadi heboh kan orang liatnya gitu, kayak berusaha mencari trik-triknya lah gimana nih cara dapat duit banyaknya, kayak ngincer-ngincerin 50 ribuan 100 ribuannya gitu. Tipikal yang begitu. Jadi kayak heboh aja gitu, jadi suasana sekitar jadinya ikutan meriah gitu, kayak ya can see people laughter tuh kan, kayak jadi ya seneng aja nggak sih gitu, kayak happy, ngular aja gitu jadi energi bahagianya gitu. Oke, oke. Yang penting kebersamaan lah ya. Mm-mm. Nah, untuk Kak Devon sendiri, apa nih Kak yang kakak bikin di perayaan Imlek nih Kak, selain angpau? Isinya. Nggak salah sih. Astaga. Nggak. Bercanda. Ya walaupun nggak bercanda juga sih. Tapi benar. Tapi menurut gue ya, eh, Imlek itu Chinese New Year, at least di keluarga gue gitu kali ya. Mungkin menurut gue paling tunggu gitu loh. Yang benar-benar festifnya itu di Chinese New Year gitu loh. Hmm. Kalau kita bandingin misalnya kayak Natal gitu ya. Natal itu nggak terlalu ngumpul-ngumpul gitu loh. Oh, Kalau Chinese New Year udah pasti ngumpul, jadi udah festifnya lah gitu. Pasti ketemu sama semua keluarga besar lah gitu. Yang jarang ketemu pun ini gitu. Terus ditanyain, ih gendutannya, ih kurusan. wah, itu Anda senang itu atau nggak senang tuh? ya itu adalah itu bumbu-bumbu Imlek ya. Itu pasti ada gitu loh di Dikomenin. Jangan kan di Imlek pun kayak tiap ketemu pasti ada aja cibiran begitu, jadi kayak ya udah telenin aja ya model kita. betul ya, kayak gitu sih. Ya itu sih menurut gue yang lumayan festif ya, kayak berasa party pak enggak, bukan party Hmm, ya, partinya ya karaoke Mandarin sih. Ya yang berasa itu sih, kayak ya mungkin suasananya kayak kali. suasananya. Ya gue pribadi sih apa ya, kadang juga agak-agak males juga sebenarnya ya, yang tadi kayak nggak tahu siapa gitu tiba-tiba, ih dulu waktu kecil gini, sekarang udah gede ya. Kamu Relate banget aku sih. yang gendong lo waktu kamu kecil gitu kayak, Iya, "Hah, siapa lo?" apa gitu, itu ada gitu kan. Hmm, Kayak gitu kan, padahal kan udah jauh ya, mungkin udah 20-an tahun yang lalu gitu, kayak bener-bener. juga Pasti impression tuh nggak terus kayak sama apa. gitu gak sih Fon, kayak misalnya padahal kayak tiap tahun tuh misalnya ketemu aja tuh kayak iya udah gede ya, kayak ya Iya, bener sih, tapi kayak kok bingung, kok salah gitu ya kesannya, tapi ya udahlah ya iya kok gitu, pasti iya, gitu iya aja. begitu gitu. Heeh. Kayak begitu sih, makanya kayak mau respon apa juga lupa.
Dulu gue sendiri kayak gue waktu ya SMP SMA gitu masih agak susah ya respon, tapi menjelang udah gedean ya udah responnya udah lumayan gitu, kayak oh iya gitu, udah mulai ini ya, udah mulai pasang topeng. Oh, wow, agak deep ya kalau begitu. Iya ya, Ah, pura-pura ingat aja gitu loh, kayak oh iya ya dulu ya, II yang ini ya gitu ya. Iya, udah kerja sekarang. Urusan nimpalin aja Terus jadinya. apa itu? Ya gitu. Cuma ini sih. Ini gue jadi ada pertanyaan nih buat Cindy juga nih, kayak. Betul. apa? Gue pas kalau Imlek gitu ya, yang lucunya kayak iya udah lulus kuliah udah, terus kerja apa gitu. Oh iya sekarang kerja jadi videographer gitu. Nggak ngerti gitu sih II-nya. Iya. Ngerti jadi. Benar. Nah, gue juga penasaran nih, karena Cindy kan kerjanya pun juga nggak seperti biasa ya, kantoran atau apa gitu. Jadi kalau ditanya gitu, bingung juga nggak tuh si keluarganya? Paling lebih mikirnya awalnya sih kalau dulu ya kayak pas kayak SMA kuliah gitu, tipikal lah kayak bisa AI nih kayak dari saudara bokap kan itu kayak Yeah. tipikalnya muji-muji tapi kayak pasti pertanyaannya ada yang sakit aja gitu. Misalnya kayak ini kadang pakai bahasa sendiri sih kayak Anisan lo kayak kurus banget ya ininya kayak cocoknya jadi model apa jadi model gitu kan. Terus saya akhirnya ketika beneran ya gitu tanya langsung yang kayak cukup hasil tuh kayak emang dibayar berapa gitu gitunya gimana kerjanya gitu kayak Kepo. jadi bingung gitu maksudnya kayak Iya. atau kayak kerjanya ngapain sih gitu jadi kayak mau jelasin dari A to B-nya atau Z-nya kayak ngerti nggak ya orangnya atau nggak misalnya soalnya kan juga aku kan juga semenjak Agustus lalu kan saya udah kerja kantoran kan itu kayak kemarin sempat ada ketemuan juga lah sama keluarga besar gitu. Terus kayak ketika anggapannya aku udah selesai kuliah dan langsung masuk ke dunia kerja, pertanyaan langsung berubah gitu kan kayak awal dulu kayak semuanya udah kuliah di mana semester berapa sekarang sibuknya apa kapan lulusnya Interview aja iya ini. kayak gitu kapan kerja mau nyari apa terus sampai akhirnya udah masuk ke dunia kerja gue bakal jadi pertanyaan kayak kerja di mana PT-nya apa divisinya apa dan selalu kayak Itu gaji cara berapa mengungkapkan rasa sayang juga sih Kasin ya, kayak dengan perhatian mungkin kali. Bener tuh kayak itu tuh Kayaknya kita kayak di interview jadinya kayak berasa narasumber aja gitu kayak oke, pada hari ini kita akan interview Cindy gitu kayak halo Cindy apa kabar ini kayak nanya kayak ya udah jadi personal information aja gitu ada update gak nih kehidupan dia nih gitu ada live update apa gitu kan kayak kita perlu bikin paper company. Jadi biar kita tahu, biar kita udah jelasinnya paper company kita ya aja. iya atau Kita kayak pengen buat kasih profile CV-nya back aja nggak sih sekalian. rasanya kayak ini nih kalau mau naik kerja nih gue kasih CV gue deh apa deh gitu siapa tahu gue nyariin gitu nyari kerja gitu kan. Oke. Nah ini kita ada Kak Ana yang baru aja gabung. Halo Kak Ana. Halo Dep, malam semua. Halo, Kak. Aman Kak? Baru dari kerjaan ya Kak Ana? Enggak. Iya tadi kerja, tapi kan udah lumayan malam. Tadi habis makan. Oh oke. Syukurlah. Gimana nih Kak Ana? Nanti Imlek Kak Ana mau ngapain rencananya? Rencana sih biasa di rumah ya, soalnya keluarga yang biasanya main ke rumah. Gitu Jadi sih. yang open house ya berarti Kak Ana. Kenapa? Jadi yang open house berarti ya kalau di keluarga kan. Iya. Wih. Yang open house. Oh, berarti nanti ngumpulnya di rumahnya Kak Ana semua dong ya? Kan sebenarnya sebelahku itu juga saudaraku. Jadi Oh, karena ada dua keluarga yang sini, jadi pada main ke sini. Gitu sih. Iya, pada ngumpul di sini. oh emang pada deketan lah ya. Nah, kalau dari Kak Ana nih, apa yang paling kakak nantiin dari perayaan Imlek biasanya? Kalau mau yang klise apa yang jujur, Dev? Yang jujur gue tahu sih kayaknya apa ya. Bukan itu sih tapi. Oh, bukan itu. Oke, yang jujur ya kalau gitu. Bukan. Apa tuh? Jujur, aku pengen makan kue tar susu. Ah,
Kalau gitu nggak Imlek aja bisa beli sih. Iya nggak sih? Iya bener sih, tapi kebanyakan pas Imlek ada yang buat, biasanya sih gitu. Oh gitu. Udah identik gitu, kayak kayak nastar ya, kayak ya gitu deh, kue-kue. Oke. Oke, ini ya, ini baru kita ketemu orang yang tidak mencari angpau nih, tidak seperti yang lain ya. Angpaonya udah Oke, nggak oke. signifikan juga deh, udah umur itu banyak buat anak kecil. Benar sih, benar Oh sih, benar gitu. sih. Tapi Iya, ini loh, kalau di aku nih makin tua malah dapet angpaunya makin gede, yang makin loh, kecil angpaunya makin kecil. loh, Cara gabung di keluarga Debbie gimana? Iya. Boleh kali, Dep. Dep bukan Tapi open kok, soal Dep tapi rumah udah kamu, Dep. pada meninggal semua sih Kak Dev. Jadi kayak Waduh. udah pada tua-tua, udah pada meninggal semua ya. Ini kayak dark joke gitu, tapi emang udah pada hilang gitu loh. Jadi ya percuma juga sih Kak Dev kalau Anda bergabung ke sini. Gitu. Oke. Aku sampai gue dulu emang agak mata duitan kali ya. Gue sampai bilang, "Lo kok Cece dapatnya segitu, aku dapatnya segini." gitu. Gak terima gitu, kayak, kok dia lebih gede sih, gitu ya. Iya, nggak terima banget gitu. Padahal kan sebenarnya esensinya bukan di angpau ya, say. Ya cuman kita aja yang mata duitan sih waktu kecil. Kita Waktu perlu Imlek uangnya pikirannya udah masalahnya. angpau Dan aja bulan. gitu. Perlu duitnya gitu Oke. kan. By the way, kita ada yang mau naik nih dari ada Kak Nela Tobing dan ada Kak Anton Setiawan. Halo, halo Kak Nela, halo Kak Anton. Halo Kak Anton, mau nanya atau mau sharing nih Kak Anton? Mau sharing sih. Boleh, boleh. Apa tuh Kak? Imlek, kalau aku sih, aku yang datang ke rumah saudara. Soalnya Oh, karena papa kan yang ngerayain Imlek kan keluarga papa, kalau mama kan beda. mm-mm. And then apa yang kakak nantiin dari Imlek gitu, dari perayaan Imlek? Makan-makan sih, makan-makan. Oke, makan-makannya, bareng-barengnya juga Iya, gitu ya Kak Anton. betul. Oke, akhirnya bukan angpau juga. Bagus, bagus, bagus. Oke, dan di sini aku beralih dulu ya Kak Anton. Ada Kak Nela Tobing. Halo Kak Nela. Kak Nela. Halo, sorry. Halo. Halo Halo, Kak. Salam kenal. Aku belum kenal ya tadi. Aku Debbie, guys. By the way, Debbie. Moderator hari ini. Oke, balik lagi. Halo Kak Nela, gimana Kak kabarnya? Salam kenal. salam kenal selalu buat teman-teman sekalian. Oke, Kak Nela, apakah mau bertanya mungkin atau mau sharing Kak Nela? Aku sih lebih banyak sharing ya, soalnya kan keluarga aku juga ada yang Chinese, karena Mhm. istrinya, adanya papa itu Chinese, terus kakak sepupu juga ada yang Chinese. Sebetulnya sih aku bukan salah ampaunya sih, tapi emang karena memang suasananya ya gitu, banyak Oh, gitu. Karena kan memang jarang ngumpul. Semakin bertambahnya usia kan kita memang punya kesibukan masing-masing, punya mm. essence keluarga yang inilah gitu. Karena memang keluargaku kan memang plural, ada yang Chinese, ada yang suku apapun ada gitu. Jadi ya lebih banyak ini ya sih, lebih banyak untuk memahami silaturahmi aja ya kan gitu. Nah, Karena supaya oh ya budaya ini tentang budaya itu gitu. Jadi mengajarkan ke anak kita ke depannya juga gitu. Oh, cara berkeluarga itu yang bagaimana gitu. Membina hubungan relasi wow. bagaimana gitu. Itu sih. Oke, oke, Jadi oke. seperti ya Oh, keluarganya Kak Nela ya. Diversity banget sampai kayak anggapannya banyak suku gitu jadinya ngumpul. Jadi bisa ya menarik belajarnya juga ini. luas gitu. Aku banyak suku dari mulai orang Manado, Padang, terus Nice. Bali ada, terus Maluku, iya ada, Maluku juga ada, Sunda ada, Betawi yang nggak ada, sama Tapi, hmm? Sama Betawi kita nggak ada. tapi waktu Imlek tetap get together bareng ya dari semua itu, Kak. Iya, kita memang kita kumpul. Jadi kalau misalnya ada yang kan aku juga punya keluarga yang Muslim, punya yang Kristen,
punya yang Buddha juga ada. Wow, so wholesome. Jadi memang dari kecil udah kita selalu hidup berdemokrasi, memilih pilihan siapapun gitu, nggak dikekang gitu. Oke, oke. Beda agama juga ada gitu. Ya balance lah gitu ya kan. Kita hari gini jangan ya di tengah sekarang banyak yang kerasa berusuh masalah agama, masalah perbedaan suku sara itu kan. Itu hanya karena masuk industri politik aja gitu. Tapi since kita mulai dengan di lingkup keluarga sih, ya maybe lah ya gitu. Harus Benar-benar. Mulai dari lingkup keluarga itu penting banget sih. gitu. Karena Ah, kan mm-mm. karena dengan teman-teman sekalian juga dah. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih dari sharingnya Kanela, aku jadi pengen nanyain the question of the day ya guys. Question topik besar hari ini. Kalau dari Kanela kan mungkin tradisi Imlek itu ngajarin untuk ya tetap silaturahmi lah walaupun mungkin berbeda-beda gitu loh. Tapi kita tetap satu keluarga lah dan tetap saling memahami begitu dari satu sama lain. Nah, kalau dari teman-teman yang lain nih, apa sih sebenarnya makna dan the essence of tradisi Imlek itu ngajarin kita itu untuk apa begitu? Boleh nih, ada yang mau jawab duluan kali? Atau kalau tidak boleh Kak Ana mungkin. Kalau dari Kak Ana, menurut Kakak tradisi Imlek tuh essence-nya itu ngajarin kita apa sih Kak Ana? Selalu ingat sama keluarga sih. Oh, Karena itu adalah orang terdekat yang ada saat kamu lagi ada masalah atau enggak. Mereka yang paling pertama sih ada buat kita. benar-benar. Setuju banget, setuju banget. Oke. Kalau dari aku juga sama sih. Dan Imlek ini tuh mengajarkan kita untuk kompak antar satu antar satu dengan yang lain dalam keluarga. Ya, ya walaupun memang butuh waktu, cuma pelan-pelan pasti bisa kok. Wow, pelan-pelan pasti bisa ya. Ya walaupun ada keluarga yang bersih tegang, tapi tetap harus kumpul ya di eh, perayaan Imlek ini begitu. Oke, kalau dari Kak Cindy atau Kak Devon, maybe? Oh, Kak Cindy connecting, berarti Kak Devon nih. Ya, gimana? Jadi Apa? apa nih Kak, essence dari tradisi Imlek yang kita bisa ambil begitu pelajarannya? Hmm, sebetulnya ya lumayan banyak sih. Kalau menurut gue ya, gue demen. Karena gue demen juga kayak ngepelajarin tadi eh artinya apa. Misalnya kayak eh makan ini artinya apa. Banyak sebetulnya. Mm-mm. Oh, ya kayak hmm, mengajarkan mungkin ya ke keluarga nomor satu gitu. Jadi keluarga nomor satu ya Kak. Ngajarinya ya apa aja lah yang pernah lo lalui, tapi keluarga selalu ada lah ya di sini gitu. Ya kembali ke keluarga, terus orang tua juga lah, orang yang lebih tua, bukan orang orang tua Mm-mm. biologikal juga ya, tapi menghormati orang tua siapapun gitu loh, kayak yang lebih tua gitu. Ya saling ya kekeluargaan lah setelah balik lagi gitu, kayak ya walaupun tadi ya kita nggak kenal yang kita umur umur 2 tahun, tapi kita nggak boleh kayak ya malah nggak boleh kayak apaan sih gitu, kayak ya Mm-mm. tetap lah gitu loh, menghargai orang lah gitu. Benar, benar, benar. Setuju banget, setuju banget. Oke, dari Kak Cindy. Apa nih? Em, tradisi Imlek ini Kak, sebenarnya tuh ngajarin apa sih gitu, the essence-nya. Jujur saya agak sama kayak Devon juga sih sebenarnya, kayak ya kebersamaannya lah gitu dalam keluarga, kayak jadinya apa ya, hitungannya kan dengan berkumpul di satu momennya gitu, jadinya kayak makin solid aja gitu loh, keluarga besar kayak jadi ya ketemu kalau misalnya emang secara live update lah gitu, kita tahu kabar masing-masingnya gimana, kalau misalnya ada misalnya even kalau pun apa saudara kita ada yang lagi kesulitan atau apa, kita juga kita bisa solidar aja, jadi kayak cukup diuji gitu loh, kayak
oh saudara kita lagi ada kesusahan nih, kayak apa yang bisa kita bantu ya gitu, kayak jadinya benar-benar apa ya, jadi termasuk relasinya pun walaupun saudara kan identiknya kan kalau relasi itu kesannya ya kita ke orang luar gitu ya, terus sebenarnya ngebangun relasi dalam keluarga kita sendiri pun juga perlu gitu. Misalnya kayak karena kita tahu nih, oh misalnya saudara kita ada kerja apa gitu atau punya bisnis apa gitu dan kita perlu gitu, well kita nggak perlu nyari orang luar gitu buat memudahkan pekerjaan kita lah gitu, kita bisa dari keluarga sendiri gitu, lebih kayak gitu sih. Benar-benar saling membantu juga sih between family Kadang-kadang kayak gitu. support lah, kayak oh saudara ada kerja ini, ya udah gimana kita supportnya, ya udah buying their stuff gitu, ya sama lah kayak support kayak Benar-benar. bisnis temen aja gitu, tapi bedanya ini kita support bisnisnya bisnis saudara gitu, lebih yang gitu lah. Oke, oke, that's menarik, menarik. Ya benar sih, kayak waktu get together gitu kita saling sharing lah ya, our struggles juga, and juga pengennya sih lebih lekat apa ya, merakatkan hubungan lah begitu. Kompak lah, benar-benar kata Kak Anton tadi. And nah, tadi kan Kak Sini ngomong tentang baiknya ya, kayak ngajarin untuk silaturahmi dan menghormati orang tua, saling merekatkan hubungan. Nah, kalau yang Kak Sini lihat gitu ya dari tradisi Imlek, apakah ada yang Kak Sini maybe kurang srek gitu ya atau nggak suka gitu Kak Sini? So far sih kayak enjoy aja sih, cuma mungkin kita kesannya emang the way we prepare the day-nya gitu, kayak oh ya pokoknya harus potong rambut karena kan bilangnya buang sial lah. Saya is always buang sial sih kalau potong rambut sih, saat terlepas mau enak atau enggak ya, biasanya identiknya gitu. Terus benar-benar jadi dia membuat apa ya? Saya kayak kalau salah kayak mempersiapkan diri untuk hari hanya itu tuh kayak ya udah aja sih, soalnya hitungannya kayak ya kita kayak mau ke konser tuh kadang suka ada prepare diri sendiri gitu nggak sih, kayak self pamper sendiri, cuman bedanya kalau misalnya kayak untuk ini kadang suka ada aja gitu pantangannya, atau nggak misalnya depends lah kalau salah tergantung masih ada yang ikut kepercayaan ya, misalnya oh misalnya tahun ini show-nya apa gitu, pantangannya apa, gak boleh ngapain gitu. Kalau misalnya emang masih ada yang ngikutin banget, itu cukup kesulitan lah gitu jadinya. Paling lebih ribet kayak kalau misalnya masih ada hal-hal yang perlu diikutin totok banget, tapi sebenarnya di kita kayak udahlah santai aja gitu. Sebenarnya tuh kan kita intinya pengennya ya udah just merayakan Imleknya bahagia aja gitu, happy happy aja gitu, tanpa embel-embel detailsnya tuh yang kayak ribet di kitanya gitu. Itunya kadang sih agak kayak harus ya kayak gini ya, ya udahlah gitu, ya menghargai budaya aja lah jadi. Benar-benar. Benar-benar ya, kadang ada sebagai maybe kita kan termasuknya muda lah ya, yang udah ter terpapar modernisme globalization yang maybe di pikiran kita kayak agak-agak make sense gitu loh, kayak budaya-budaya yang ada gitu waktu Imlek, dan ya yang penting nggak mengganggu dan berusaha menghormati aja Kasin. Betul jadi kayak ya kalau emang mata masih misalnya ada misalnya kayak tipikal keluarganya kayak oh harus tok pakai congsam gitu kan pas Imleknya, kadang ada aja juga kayak gitu, karena kalau tergantung lah tiap keluarga kan beda-beda cara merayakannya gitu, walaupun sebenarnya basicnya sama gitu kan. Kadang ada yang maksudnya kayak pokoknya harus yang merah merekah golden gitu kan, merah sama pohon emas gitu, terus harus pakai yang congsam gitu. Itu kadang masih ada aja gitu keluarga yang kayak gitu, cuman tergantung lagi tergantung keluarganya. Kalau di aku udah mulai kayak udah ya at least baju baru di hari hanya pakai baju baru udah beres gitu. Mau warna paling kayak jangan yang hitam lah gitu, saya kayak berwarna oke, cuma jangan hitam, kayak kesannya gimana gitu. Oke, oke, thank you Kasin. I really agree sih. Emang kadang sometimes kita
nggak paham lah, tapi ya udahlah ya begitu, hormati aja. And oke, kita balik nih yang tadi kan kita bahas mengenai kayak bagi-bagi angpau gitu. Nah, aku pengen singgung dikit sih. Jujur, waktu dulu gue kecil gitu ya, saking gue tuh setiap ingat Imlek itu selalu ingat angpau. Selalu ingat angpau, selalu ingat gue harus kemana aja ya biar dapat segini segini gini. Gue jadi melihat status keluarga itu dari angpau yang mereka kasih gitu. Ya ini waktu gue kecil ya, which is ya wajar lah ya, masih doesn't know better gitu. Tapi waktu sekarang gue gede, gue jadi mikir kok dulu gue kecil segitunya amat begitu loh. Kok gue mikir sampai status orang gue ranking-rankingin berdasarkan apa yang gue terima begitu. Karena gue jadi mikir apakah tradisi mungkin bagi-bagi angpau ini sudah agak melenceng begitu loh dari maknanya. Mungkin maknanya bersyukur, bagi-bagi rezeki begitu, tapi malah mungkin ngajarin hal yang lain gitu. Karena kan identiknya dikasihnya ke anak kecil begitu. Kalau dari kalian gimana guys? Apa yang mau kasih komentar nggak mengenai ini? Mungkin boleh kali Kak Devon yang maybe masih kental ya tradisi bagi-bagi angpaunya gitu. Ya, gimana tadi? Kenapa? Jadi apakah gitu ya tradisi bagi-bagi angpau ini sudah melenceng gitu Kadef, maknanya yang awalnya maybe bagi-bagi rezeki kayak bersyukur, tapi malah dianggapnya uh, mengajarkan mata duitan gitu loh bagi anak-anak kecil karena kan identiknya dibagiin sama anak-anak kecil begitu. Enggak sih kalau menurut gue ya. Kalau ya emang kan dikasihnya kan dari yang sudah berkeluarga ke yang belum berkeluarga kan. Ya anak kecil ya yang nggak berkeluarga dan harus gitu loh ngasih ke anak-anak gitu loh. Mau masih kecil pun gitu. Dan kalau nggak salah bahkan lagi ada yang lagi hamil pun juga sudah dikasih gitu ya anaknya gitu. Tapi kayak menurut gue sih enggak lah ngajarin nonton duit kan itu tanda lebih ke emang ini sih kalau di keluarga gue selalu dibilangnya ya sebagai tanda gitu loh, jangan lihat isinya tapi lihat tandanya gitu loh. Bukan pasti kayak nih kecil-kecilan gitu, walaupun kadang juga isinya banyak ya. Kecil-kecilan gede gitu ya. Iya, kecilan itu ternyata kecilannya merah semua isinya kan. Juga makanya menurut gue bukan dari isinya gitu ya, tapi tandanya gitu sih. Kalau ya tanda-tanda berbagi gitu lah, untuk mungkin justru malah mengajarkan untuk berbagi sih menurut gue ya. Lebih ke situ ya. Oke. Berarti emang pengajaran keluarga kali ya. Mungkin gue kayak ini di mata Ditan banget waktu kecil. Mungkin waktu kecil gue kayak masih belum paham begitu ya kali. Jadi tapi kalau karena Kak Devon keluarganya memang sudah ngerimain gitu. Oh ini tuh jangan dilihat isinya gitu. Maksudnya ini cuman sebagai syarat gitu loh. Sebagai tanda bahwa memang bersyukur ataupun mau bagi-bagi aja gitu. Berarti lebih ke ngajarin ke anaknya kali ya, kalau misalnya jangan lihat angpaunya gitu. Tapi emang begitu. Gue nggak tahu ya kalau di keluarga lain gimana ya. Tapi kalau dari saudara-saudara gue pun juga gitu loh, maksudnya yang sepupu gitu diajarinnya juga gitu loh, gitu kayak. Bagus. Terus kayak oke, udah diterima nggak boleh buka gitu, nggak boleh dihitung. Hitungnya di rumah aja, jangan di depan mukanya gitu. Karena dia, ya kan? Iya kan, harapannya kayak jadi nggak sopan karena kan hitungannya kayak ekspresi kita tuh karena bisa kebaca tuh kayak ini dilihat ininya di depan muka orangnya ini bisa kecewa ya kalau salah tidak sesuai ekspektasi kan langsung ini kayak kurang sopan gitu, makanya kayak kalau udah terima jangan dibuka, pokoknya simpen aja dulu nanti baru bongkarnya gitu. Iya, gitu sih. Setuju. Nah mungkin ada yang mau nambahin dari Kak Anton, Kak Ana gitu. Yang tradisi angpau, apakah mengajarkan kebaikan atau malah
keburukan gitu, mengajari mata duit gitu. Kebaikan sih kalau aku ngelihatnya. Oke, apakah dulu ke anak kecil sudah paham tentang hal itu? Nah, itu nih masalahnya. Enggak lah, belum paham. Cuman tahu terima angpau ya seneng aja dulu mah. Oke. Tapi dulu ini nggak ada malah ekspektasi gitu, nggak ada malah pikiran-pikiran yang nggak benar gitu, nggak? Kayak for example nih, kok ini dapetnya lebih baik dari gua, atau oh ini kok tahun ini kok lebih dikit kayak gitu. Binder dan Dep si Dep kalau yang Kalau gitu Dep. bandingin mungkin ada, tapi kayaknya nggak sampai dimikir overthinking gitu deh. Oh, Masih kayak emang berkurang gitu. Gitu aja, cuman oh ya udah ya, lagi sekedar lah ya. iya. Atau gue aja yang rusak kali. Tergantung perspektif juga sih sebenarnya si Dep. Kalau soalnya di aku Bener. sebenarnya kayak justru tuh cukup nungguin Imlek tuh karena anggapannya ya kayak kita ya we get the money gitu. Terus kayak tipikal orangnya ya mau nge-spend lah gitu. Jadi kayak budaya nabung itu justru kayak apa ya, bukan karena keluarga tapi kayak jadi langsung common sense sendiri gitu loh. Dep. Kayak oh ya pokoknya di momen ini tuh ditunggu biar kayak oke tabungan gue makin banyak bisa di spend gitu. Jadi kayak oke akhirnya target uangnya tuh tercukupi gitu untuk misalnya nge-spend mungkin atau mungkin mau nabung gitu. Itunya sih. Jadi kayak jadi punya goals tersendiri gitu loh. Oh, oke. Ya pengen beli apa pakai duit angpau gitu. Bener. Terus Fon, mau tanya Fon. Lu melewati juga gak sih momen yang kayak pas lu kecil ketika lu baru mendapatkan uang angpau nih dari akong lu mungkin atau ama lu gitu. Terus belakang lu ada nyokap lu dengan kata-kata mujarabnya, sini memang aja yang simpen. Oh, wow, itu. Untungnya gue gak pernah digituin. Gimana Kak Dev? Gue enggak. Apa ya? Kalau pada saat itu enggak gitu loh, kayak oke disimpan ya. Justru lebih diajarin kayak simpan baik-baik ya duitnya gitu. Oh, wow. Kayak ya kalau mau beli apa pakai itu. Jadi dianggapnya ya udah itu duit gua gitu loh. Jadi tanggung jawab lah dengan duit itu gitu. Kalau gua gitu. Mau beli apa ya silakan gitu, asal yang berguna gitu. Nah, mungkin kayak kadang juga ya nggak dibilang simpen tapi misalkan jadi bisa boleh minjem nggak gitu loh. Ya. Jadi ada tanya gitu loh kayak boleh minjem nggak duitnya gitu, duit angpaunya gitu. Ya oke. Ada ini ya. Apa ada namanya? two-way verifikatornya ya kalau mau keluarin duitnya ya. Kenapa? Ada two-way verifikatornya kalau misalnya mau keluarin duit angpaunya. Ada konsen juga gitu loh. Karena kalau di gue sih gitu sih. Udah dia ask for consent dulu gitu. Ya. Terus ada Devon mau minjemin? Iya. Oh, baik ya. Dan apa yang tadi Debbie bilang gitu ya, kayak kok dia dapetnya segini, dapat segini. Gue nggak tahu karena mungkin gue nggak punya saudara kandung ya. Gue nggak tahu kalau misalkan kayak misalnya kan gue nggak mengalami misalnya adik gue dapat berapa, kakak gue dapat berapa, kan gue nggak tahu gitu. Nah tapi gue kalau misalnya sama sepupu ya pasti lebih nggak tahu lagi gitu loh, dia dapat berapa gitu. Jadi nggak ada sih kayak ngebanding-bandingin dia dapat berapa sih gitu. Oh, oke. Bagus Kak Dev, mantap karakter Anda ya. Kalau itu sih biasanya sih sama ya, kalau gue lihat orang tua gue ngasih gitu ya, ngasih ke saudara gitu. Misalkan ya anak si II gitu, IIA gitu ya. Ya ada 2 gitu ya. Saya dapat sekian gitu. Misalnya 50 misalnya. Oke, dia dapat segitu gitu. Gitu sih. Oke. Ya pokoknya nggak terlalu mikirin lah ya. Maksudnya tidak berorientasinya is not money lah ya. Maksudnya kakak dulu waktu kecil juga. Oke. Gue jadi tersadarkan nih ya. Sebenarnya yang kita miss saat Imlek itu emang suasananya kali ya. Emang kebersamaannya, kekeluargaannya, and yang seru ya mungkin bumbu-bumbunya kayak bagi-bagi angpau, main games dan makan-makan gitu.
which is a really really good thing gitu loh, karena emang Imlek adalah dimana kita kumpul dan seru-seruan bareng, bahagia bareng begitu. Nah, now the questions gue pengen tanya nih yang lumayan kepo. Kalau misalnya kakak nih nanti ya berkeluarga begitu, apakah akan tetap melanjutkan tradisi Imlek gitu? Kalau misalnya tetap melanjutkan, apakah ada yang ingin kakak rubah atau tetap ya udah lah ya, tetap seperti biasa begitu kak? Mungkin dari Kak Cindy gimana Kak Cindy? Mungkin enggak akan berubah banget sih, paling kayak apa ya? Bingungnya sih kalau saya tanya ya. Kalau dirubah sih harusnya nggak ada yang dirubah gimana sih, cuma mungkin malah kalau bisa budaya yang di keluarga sendiri ya, yang keluarga intinya yang diperbanyak gitu, bukan yang kayak datang ke rumah saudara yang open house terus apa-apa aja, kayak lebih yang malah sebenarnya aku kayak lebih ngebayanginnya ya keluarga inti sama kayak misalnya hari sebelum Imlek itu malah lebih deketnya, lebih kebersamaannya tuh malah kalau bisa lebih erat lagi justru karena aku mikirnya justru mempererat yang inti gitu sebelum sebelum ke yang keluarga besar gitu. Oke, mantap mantap. Oke, next. Kak Devon, Anda sebagai young generation nih Kak, Ya. Apakah Anda tetap keep tradisi Imlek ini di keluarga Anda nanti? Dan kalau misalnya kakak keep doing the tradition, itu kenapa Kak Dev? Yang gue pengen ubah ya. Ya, yang mungkin ada juga yang pengen kakak ubah. Pengen gue ubah, gue gak usah kasih angpau deh. Anda cuma menerima, tidak memberi dong. Bercanda. Tapi menurut gue, kalau gue sendiri, gue pengen sih keep the tradition gitu loh. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? dan Benar. Dan kalau gue sendiri gitu, gue cukup senang gitu loh. Karena nggak ada acara lain selain kumpul-kumpul keluarga selain Chinese New Year gitu loh. Tadi kan gue udah bilang kayak Christmas itu nggak terlalu gitu loh. Karena di keluarga gue cukup beragam gitu lah ya. Nggak semuanya Katolik atau Kristen gitu loh. Tapi kan Chinese ya mostly Chinese gitu loh. Jadi ini sih yang paling gue ya pengen lah keep the tradition gitu. Malah mungkin gue bisa aja ya lebih lebih menjalankan tradisi daripada sekarang gitu lah mungkin ya. Wow. Kayak jadi kayak bikin ketika udah keluarga kan I make the rules gitu kan gitu. Benar. Ya udah gitu misalnya kayak ya makan Chinese New Year gitu ya harus gitu misalkan. Ya nggak boleh nggak gitu. Misalkan ya nggak boleh dilewatkan lah gitu. Ya gitu-gitu sih, kayak mungkin ada tambahan lagi kali ya, mungkin biar lebih nggak tahu ya, gue berasa festifnya aja gitu loh, apalagi setelah ama gue nggak ada gitu ya, jadi agak-agak nggak terlalu ini ya, nggak terlalu berasa gitu Chinese New Year ya, tapi kayak ada rasa rindunya itu juga gitu, kayaknya mungkin nanti ketika gue udah berkeluarga gue mau melanjutkan lagi lah gitu. Mantap. Thank you Kak Dev. Oke, dari Kak Ana. Ikut melanjutkan tradisi. Apalagi kalau udah berkeluarga. Soalnya kan itu kayak waktu kalau udah keluar dari rumah orang tua, kayaknya waktu untuk berkumpul itu jadi berharga banget. Jarang-jarang gitulah istilahnya. Oke, jadi ingin kalau Imlek, iya, mumpung ada momen Imleknya ya dimanfaatkan untuk kumpul-kumpul bareng. Oke, setuju banget. Ya momen berharga lah ya Imlek ini. Karena kumpul-kumpulnya sih. Sebenarnya selain Imlek juga bisa kumpul-kumpul. Kalau gue pikir-pikir. Belum tentu ada kan keluarga siapa tahu ada yang di luar kota atau gimana. Belum tentu sih. Ya benar. Kalau ada eventnya kan jadi pengen gitu loh. Pengen. Oh gitu. Sekali gitu sih, kayak ada yang di luar kota. Oh iya nggak apa-apa deh ke Jakarta setahun sekali gitu kan. Mumpung Imlek gitu. Iya gitu. Kalau tiba-tiba
entah hari random gitu 18 November misalnya nggak tahu gitu. Oke. Ya sebenarnya bisa ngebuat party sih ya. Party sendiri juga bisa terus sending invitation. Tapi oke, I understand sih kenapa kok suasananya beda lah ya pasti untuk Imlek. Oke. Nah, dari Kak Anton nih yang maybe nggak totok-totok banget, tapi apakah Kak Anton ingin tetap melanjutkan tradisi Imlek nih Kak Anton? Halo Kak Anton. Oke, sepertinya Kak Anton AFK ya. Oke, maybe the last questions nih guys for today's session. Um, what do you want to say buat orang-orang maybe yang generation yang maybe udah ngelupain Imlek gitu atau meremehkan Imlek, ah Imlek ngapain sih gitu, kayak ngapain sih cuman kumpul-kumpul doang tapi nggak kenal separuhnya gitu. What do you want to say? Maybe Kak Cindy. Boleh. Aku lebih kayak mikirnya apa ya? Sebenarnya manfaatkan selagi masih bisa sih, kayak kayak waktu aku keinget sih pas yang Devon bilang kayak semenjak Amaya udah nggak ada jadi kayak sepi, dan itu aku ngerasain banget karena aku Ama dua-duanya juga udah nggak ada, jadi kayak apalagi terakhir itu mama dari bokap itu udah nggak ada, jadi kayak suasana ketika Imlek itu langsung heningnya itu tuh berasa gitu loh, sepinya. Jadi kayak pada ya kalau Imlek tuh cukup menjadi momen agak ditunggu lah ya untuk kayak walaupun sebenarnya saya di luar dari kita kayak oke, kita harus bersosialisasi dan gimana-mana, tapi mencari momen ketemu bareng itu jujur yang cari gitu. Dan kayak ya selagi masih bisa ngumpul ya udah ngumpul lah, kayak ya apa habis dah setelah energi, tapi ya udah at least bahagia juga kan akhirnya ketemu orang-orang dan bisa seeing those happy face gitu. Terus juga namanya karena baik lagi sih kayak karena bawaan ini ya, kayak umur tuh gak ada yang tahu loh bener. Aku jadi keinget kayak terakhir aku ketemu sama pamanku itu pas Qingming tahun lalu, yang ziarah punya. Terus kayak sebulan kemudian orang udah gak ada, jadi kayak tiba-tiba kayak teringat sendiri, kayak langsung dek gitu loh. Gila, bener-bener umur tuh gak ada yang tahu. Dan terakhir kali aku ketemu orang ini tuh di momennya pas streaming itu. Karena kalau pikir lagi, kalau misalnya aku nggak ada di momen itu, terakhir kalinya lagi tuh udah beberapa tahun-tahun lalu gitu. Dan jadinya cukup make it wise lah untuk waktu dan momen yang bisa dinikmati lah gitu. Lebih gitunya sih. Anggapannya kayak emang masih kadang ada bete-nya gitu soal Imlek, yang entah harus dirinya bangun lebih paginya dan lain-lain, terus harus datengin ke rumah saudara yang open house gitu. Tapi kayak gak apa, enjoy aja, enjoy while it can aja, toh juga setahun sekali juga kan, kayak gak ada yang dirugikan juga kok. Itu sih. Oke, cherish the moment ya Kak, while it can. Yes. Oke, yang lain mau menambahkan Kak Devon, Kak Ana? Ya, apa tadi kata-kata untuk apa orang yang nggak mau merayakan Imlek apa gimana? Yang maybe udah malas gitu ngerayain, kayak buat apa sih gitu, masih nggak paham lah makna Imlek begini. Oh ya udah biarin aja sih menurut gue sih, kalau nggak mau ya Gak ada pesan ya, Beth? Gue juga nggak maksa sebenarnya, kayak kalau nggak mau gitu kayak ya udah gitu, masing-masing pribadi orang gitu loh. Ya di keluarga gue juga ya ada yang mulai kayak ya udah tinggal di luar negeri gitu, kayak apalagi di negara belahan bagian barat ya, itu kan emang nggak terlalu ini lagi gitu, Imlek gitu. Tapi ya kalau ya gue nggak bisa ngomongin orang lain, tapi kalau buat gue diri gue sendiri gitu ya gue sih ya pengen sih masih terus melanjutkan lah gitu loh, karena kayaknya nggak bisa lepas ya identitas itu ya. Kenapa dilepas juga sih? Iya, saya kayak kalau orang ketemu orang lihat mukanya udah ketahuan gitu loh, kayak ini orang yang merayakan Chinese New Year gitu loh ya. Oke.
maksudnya kenapa kita harus tinggalin gitu loh. Itu kan satu-satunya kayak yang apa ya, yang bisa kita justru kita lestarikan gitu lah. Ya apa ya, menjadi ya bagian kita gitu loh, kayak kenapa harus ya kalau emang pasti ada malas-malasnya mungkin ada gitu, tapi at least mungkin bisa ya buat keluarga gitu lah, kumpul-kumpul keluarga gitu. Kalau mungkin nggak mau bagi-bagi angpau nggak apa-apa gitu, tapi maknanya saya kumpul-kumpul keluarganya masih ada lah gitu, segala macam. Maknanya ya. Ya. Oh, tapi kalau nggak mau ya udahlah. Ya nggak mau juga nggak apa-apa sebenarnya, kayak ya bukan maksudnya kayak ya gue juga ngapain gitu makanya buat didebatin gitulah, buat apa Yes, gitu. yes. Oke, thank you Kak Dev. Thank you Kak Dev. Kak Ana, ada nggak Kak additional pesan gitu? Sebenarnya sih kemarin itu yang pas COVID itu udah terjadi kan. Kalau di keluarga aku sih yang tahun lalu, 2 tahun lalu lebih tepatnya, itu kayak nggak terlalu dirayain karena masih tinggi-tingginya COVID sih. Jadi ya sekarang udah mulai normal lagi ya. Nggak apa-apa, apalagi setahun sekali kan ya, jadiin momen kumpul-kumpul keluarga gitu. Bener-bener. Siapa tahu nanti COVID lagi. Amit-amit. Aduh, enggak dong. Amit-amit. Ya, siapa tahu nanti kesempatannya makin hilang lah ya. Intinya Iya, begitu iya. ya. Oke. Thank you banget Kak Ana. Iya. Pernyataan kali ini menutup sesi Twitter Space hari ini. Jangan lupa untuk ikut sesi Twitter Space besok guys. Besok banget nih. Di jam yang sama, jam 19.30. Kita akan ngomongin luxury. Apakah relatif bagi orang begitu? Atau sudah ada pakem-pakemnya begitu? And also jangan lupa untuk gabung di komunitasnya Growth Space di komunitas Kelurahan Sukamaju. Tinggal klik aja bannernya di atas, kalian akan langsung kehubung ke komunitasnya. Di sana kita ngapain aja sih? Jadi sebenarnya di sana kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa aja gitu. Termasuk kayak hari ini ya kita ngomongin tradisi Imlek gitu. And bisa dapat teman juga untuk ngelakuin hobi kayak gitu juga. And also di dekat waktu ini di tanggal 29 Januari jam 1 kita akan gathering offline di Post Blog. Jadi tunggu apa guys? Tinggal join aja di komunitasnya karena kita akan bareng-bareng belajar bersama begitu. Oke, thank you so much guys yang udah datang dan thank you juga Kak Nela tadi, Kak Anton, Kak Anne, Kak Cindy, Kak Devon yang udah mau sharing dan udah jadi speaker di sesi Twitter Space hari ini. Thank you and bye-bye. Terakhir Dev. Apa Kak Dev? Mau mengucapkan fungsi Facai. Belum. Facai semua. Belum. Oh, belum, nggak boleh ya. Belum. Dadah. Selamat tahun baru. Thank you all. Selamat tahun baru kan udah. Kongsi. Ya, makanya. Bye-bye. Kongsi.